Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran sejarah Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harapkan kalian baik-baik saja ya dan sehat selalu. Saya doakan kalian masih semangat meskipun harus belajar dari rumah. Semoga pandemi segera berakhir dan kalian juga harus berupaya tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan, selalu gunakan masker jika bepergian, berkumpul dengan teman-teman, selalu menjaga jarak dan sering-sering mencuci tangan gitu ya. Semoga pandemi segera berakhir. Baiklah, hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin, masih bab 2 ya. Kalau kemarin kita membahas mengenai politiknya, untuk hari ini kita akan membahas masalah ekonominya. Tapi sebelum kita masuk materi yang lebih dalam, kita lihat dulu, coba diamati gambar yang saya tunjukkan ya. Kita amati bersama-sama. Seperti inilah gambaran perekonomian di Indonesia di era demokrasi terpimpin. Kalau kita amati, di sini banyak gedung-gedung yang padat gitu ya, seperti pertokoan ini. Kalau kita lihat di era itu banyak pertokoan di sini yang bertuliskan huruf Cina gitu ya. Memang pada saat itu perekonomian Indonesia itu memang dikuasai oleh keturunan Tionghoa. Para pengusaha yang punya toko-toko, usaha menengah ke atas itu yang banyak menguasai adalah kelompok Tionghoa dan pengusaha asing, terutama Belanda dan Eropa gitu. Kemudian kita amati yang lain. Kalau kamu perhatikan, ini adalah seperti gedung peninggalan Belanda zaman dulu ya. Benar, ini adalah, kalau sekarang itu Bank Indonesia. Mungkin sekarang bangunannya sudah lebih bagus, tapi bentuknya juga kurang lebih masih meninggalkan sisa-sisa seperti ini. Ini adalah The Java Bank. Sekarang setelah proses nasionalisasi itu diambil alih oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mengatasi masalah keuangan di Indonesia. Nanti akhirnya menjadi Bank Indonesia. Kita lanjut pada gambar berikutnya. Ini adalah uang yang beredar di era demokrasi parlementer. Dulu sudah ada mata uang Rp5, Rp10, Rp1 gitu ya, bahkan separuhnya dari Rp1, 1 sen gitu ya. Kemudian kita lihat gambar berikutnya. Nah, di sini ada uang yang dipotong atau namanya dulu program gunting Syafruddin. Kenapa digunting gitu ya? Ternyata di Indonesia dulu itu inflasi itu cukup besar. Inflasi itu disebabkan karena banyaknya mata uang yang beredar di pasaran itu cukup banyak, sehingga nilainya itu turun. Nah, karena uang yang beredar di pasaran itu banyak, maka ada program gunting Syafruddin, sehingga uang yang nominalnya itu besar-besar seperti ini ya, Rp5, Rp10, Rp25 itu digunting menjadi 2, dan nilainya itu menjadi separuh uang yang dipotong ini. Dan separuh lagi ada kewajiban untuk menabungkannya di bank dengan harapan uang yang beredar di pasaran itu tidak banyak. Kalau sekarang kan sudah ada gemar menabung, ada orang itu sudah punya kesadaran untuk menabung. Kalau dulu kan apa yang mau ditabungkan gitu ya. Sementara untuk makan saja sulit. Dan sekarang untuk mengantisipasi supaya tidak banyak uang yang beredar di pasaran itu tidak banyak cash yang dikeluarkan. Sekarang sudah ada transaksi elektronik yang itu bisa meminimalisir persebaran uang di pasaran sehingga tidak terjadi inflasi. Kalau dulu itu seperti itu caranya. Kita lihat yang berikutnya. Di sini ada tokoh-tokoh pemikir ekonomi nasional saat itu. Ada Hatta, ada Syafruddin, ada Sumitro gini ya. Ini adalah orang-orang yang punya ide atau gagasan bagaimana ya menyelesaikan masalah perekonomian di era itu. Itu ya. Nah, kita lihat materi lebih dalam. Apa toh yang menyebabkan Indonesia saat itu
perekonomiannya itu kurang bagus gitu ya, bisa dikatakan buruk. Ini kita lihat di sini perekonomian Indonesia memang banyak ditopang oleh Eropa. Pengusaha-pengusaha Eropa itu belum banyak pergi dari Indonesia. Yang menguasai adalah pengusaha Eropa. Perkebunan besar di Indonesia yang menguasai adalah Eropa. Sementara dari segi pemasaran itu banyak dikuasai oleh orang Cina. Pribumi itu di mana gitu kan. Nah, sementara pengusaha pribumi itu selalu gagal dalam berusaha. Itu ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, di sini tidak bisa dipungkiri bahwa sektor perekonomian Indonesia banyak ditopang oleh perkebunan. Karena perkebunan banyak dinasionalisasi atau diambil alih oleh pemerintah Indonesia, dalam masa transisi pengambilan alih itu akhirnya banyak perkebunan yang terbengkalai. Akhirnya berimbas pada volume perdagangan yang turun, ekspor menurun, kemudian ditambah dengan inflasi yang cukup tinggi, sehingga ditambah lagi dengan kebutuhan saat itu negara juga banyak gitu ya, utangnya semakin banyak, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, sepertinya seperti itu ya. Cenderung negara yang miskin itu pertumbuhan penduduknya tinggi. Rata-rata dulu negara ASEAN itu seperti itu, misalnya Indonesia, kemudian India, itu ya. Kemudian biaya hidup semakin tinggi, akhirnya kondisi tidak bisa dibendung, maka terjadilah yang namanya defisit anggaran. Pengeluaran ternyata lebih besar dari pemasukan. Nah, ini ada beberapa cara dalam upaya menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia yang digagas oleh menteri-menteri keuangan yang sudah saya sebutkan tadi. Ada gerakan Benteng, ada gerakan Asaat. Ini dalam rangka melindungi para pengusaha pribumi dari pengusaha Tionghoa, dengan harapan pengusaha pribumi itu lebih bebas bergerak dalam berusaha. Kemudian ada Gunting Syafuddin, tadi sudah saya jelaskan. Ada pembangunan, ini maksudnya memang saat itu juga sudah ada pembangunan, tapi juga belum banyak ya. Kemudian nasionalisasi, salah satu contoh sudah saya sebutkan tadi, adanya nasionalisasi The Java Bank. Tapi tidak hanya itu, nanti ada perusahaan perkebunan, ada perusahaan pertambangan, transportasi dan sebagainya. Kemudian semua kerjasama finansial dengan Belanda itu semua dibatalkan, karena saat itu memang hubungan Indonesia dengan Belanda baru tidak baik gitu ya. Dan yang terakhir adalah program Alibaba. Ini kerjasama antara pengusaha Tionghoa dengan pengusaha pribumi, dengan harapan orang pribumi itu bisa mengambil ilmu dari dari Cina, dari pengusaha Tionghoa, dengan harapan pengusaha pribumi juga maju seperti pengusaha Tionghoa. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Kamu lebih jelasnya lihat di PPT yang saya berikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.